Faktanya, semua orang mengira Peter pasti telah melakukan sesuatu yang tidak bermoral hingga menerima barang mahal sebesar 300 juta. Dia pasti berpura-pura bahwa hal yang baik adalah hal biasa untuk menurunkan harga. Dan akhirnya menipu orang lain untuk mengetahui kebocoran besar. Namun saat semua orang menonton video tersebut, semua orang terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Pasalnya, Peter dalam video tersebut tidak menyembunyikan apapun dari penjual patung Buddha perunggu tersebut. Dia segera memberitahu orang lain semua informasi, termasuk usia sebenarnya, nilai sebenarnya barang tersebut, dan informasi transaksi lelang sebelumnya untuk barang serupa. Dia mengatakan semuanya dengan jelas. Perilaku tanpa menyembunyikan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya di industri barang antik. Yang lebih mengagumkan lagi adalah bahkan setelah pihak lain mengetahui semua informasi tersebut, dia masih bersedia menjual barang tersebut kepada Peter seharga 300 juta. Namun Peter tetap terus membujuk pihak lain, berharap pihak lain dapat memperoleh lebih banyak keuntungan. Namun, meski Peter sudah mencurahkan isi hati dan jiwanya, pihak lain bertekad untuk menjualnya, dan dia juga mengatakan harganya 300 juta. Oleh karena itu, setelah melihat ini, semua orang tahu betul bahwa tidak ada yang salah dengan Rudy selama seluruh proses akuisisi. Namun, ada masalah yang jelas dalam hal ini. Terlihat dari video tersebut, pihak penjual memang memperjelas bahwa barang tersebut dicuri dari ayahnya. Artinya, hal ini memang datang dari arah yang salah. Orang yang datang mengemis, seperti orang yang datang untuk menjual barang tadi malam, semuanya membawa kamera yang sangat tersembunyi. Alvin, yang diam-diam menonton siaran langsung, juga secara akurat memahami celah fatal ini dan mengirimkan pesan kepada orang itu. Pria itu pada awalnya masih sedikit bingung, namun setelah melihat pesan dari Alvin, dia langsung percaya diri dan bertanya kepada Peter dengan dingin. "Sekarang kamu mengakui kalau kakakku mencuri barang itu? Karena dicuri, maka harus dikembalikan dengan cara yang sama. Sebaiknya kamu segera menelepon pembeli dan memintanya untuk segera mengirimkan kembali barang tersebut kepada saya. Jika tidak, saya akan memanggil polisi untuk menangkap kamu." Peter tidak terburu-buru mengenai hal ini, tersenyum sedikit, dan berkata, "Seperti yang dikatakan orang yang menjual barang itu memang dicuri olehnya. Dan itu dicuri dari ayahnya yang baru saja meninggal karena sakit." Laki-laki itu langsung berkata, "Ayahku sudah membuat surat wasiat sebelum kematiannya. Dan semua produk yang dicuri adalah milikku, jadi wajar jika aku memintamu mengembalikannya." Peter memandang ke pihak lain dan berkata sambil tersenyum, "Pertama-tama, kamu mengatakan bahwa benda itu diserahkan kepadamu oleh ayahmu. Maka kamu harus menyampaikan terlebih dahulu surat wasiat ayahmu, dan itu haruslah surat wasiat yang sah secara hukum. Kamu harus membuktikan bahwa surat wasiat itu sah menurut hukum. Kamu harus meminta kantor notaris untuk datang. Sebaiknya surat wasiat itu sendiri sudah diaktakan, jika tidak berarti kamu tidak punya bukti. Jika kamu tidak punya bukti, maka benda ini bukan milikmu, tapi milik ayahmu. Karena ayahmu telah meninggal dunia dan kamu tidak dapat menunjukkan surat wasiat yang mengikat secara hukum. Kamu dan saudaramu masing-masing mempunyai separuh hak waris. Jika kamu mempunyai saudara laki-laki dan perempuan lain atau ibumu masih hidup, maka hak warismu akan semakin terdilusi. Karena kakakmu juga memiliki hak waris, tidak masalah baginya untuk menjual barang ini kepadaku. Jika menurut kamu ada masalah, kamu bisa menuntutnya di pengadilan. Dan pengadilan akan mengurus kerugianmu dan akan meminta dia untuk mendapatkannya kembali." Pada titik ini, Peter berkata dengan tenang, "Jadi, yang harus kamu lakukan sekarang adalah pergi ke pengadilan untuk menuntut saudaramu dan menangani kewajiban yang diserahkan ayahmu secara pribadi."
daripada datang untuk meminta sesuatu dariku." Pria itu terdiam beberapa saat, dan Alvin juga sedikit terkejut, dan tidak dapat menemukan bantahan yang cocok untuk sementara waktu. Melihat pihak lain ragu-ragu untuk berbicara, dan terus melihat ponselnya, Rudy tahu bahwa pihak lain pasti masih menunggu dalang di balik layar untuk memberinya ide. Jadi, dia bertanya dengan bercanda, "Maaf, apa kamu tidak mengerti? Apa kamu ingin aku menjelaskannya kepadamu lagi?" Saat ini, Alvin sedang merobek rambutnya dengan kedua tangannya, dan rasa sakit yang hebat membuat otaknya jernih. Karena jumlahnya banyak, maka dia segera membuat rencana untuk mengirimkan pesan tersebut kepada orang tersebut. Setelah melihatnya, pria itu mengangkat kepalanya, mendapatkan kembali semangat juangnya, mengertakkan gigi, dan berkata, "Kamu diperkaya secara tidak adil. Jika kamu tidak mengembalikan barang-barang itu, saya akan menelepon polisi terlebih dahulu dan meminta polisi untuk melapor. Kedua, saya akan melaporkannya ke Departemen Industri dan Komersial. Saya juga akan pergi ke pengadilan untuk menuntut kamu." Rudy mengangguk, matanya tiba-tiba menjadi tajam, nadanya menjadi agresif, dan dia berkata dengan dingin, "Tidak masalah. Bagaimana kalau kita panggil polisi sekarang? Saya curiga kamu bukan saudara itu karena saya punya video di sini dan penampakan orang tersebut telah difoto. Kami akan membawanya ke sini untuk memverifikasi identitas kalian dan melihat apa kalian berdua bersaudara. Untuk mundur selangkah, jika kalian berdua memang bersaudara, maka kalian harus melihat apa ayah kalian benar-benar baru saja meninggal. Jika ayahmu masih hidup, itu membuktikan kalian berdua berbohong. Jika ayahmu sudah lama meninggal, itu juga membuktikan bahwa kalian berdua berbohong. Jika ayahmu baru saja meninggal, maka kamu perlu memeriksa lebih lanjut apa ayahmu memiliki koleksi ini semasa hidupnya. Kami membutuhkan bukti langsung." Teknologi modern sudah sangat maju sehingga anak usia 3 tahun sudah bisa mengambil foto dengan smartphone. Dan ayahmu telah menyimpan koleksi ini selama puluhan tahun, jadi setidaknya kamu harus memiliki beberapa foto ayahmu dengan produk ini di rumah, bukan? Meski tidak ada fotonya, kamu tetap harus memberikan bukti video bahwa koleksi ini pernah muncul di rumah kamu, bukan? Jika kamu tidak dapat memberikan bukti video apapun untuk membuktikan bahwa benda ini muncul pada ayah kamu atau muncul di keluarga kamu, itu juga membuktikan bahwa kamu berbohong. Pada titik ini, nada suara Peter sedikit meningkat, dan dia berkata dengan dingin sambil sedikit memarahi, "Jika kamu memang berbohong, maka saya punya alasan untuk curiga bahwa kamu tidak pernah ke sini dengan motif awal untuk menipu saya. Karena ketika saya menerima benda ini, sudah terdapat lapisan tekanan buatan. Siapa yang biasanya membalikkan keadaan pada barang antik kerajaan B agar terlihat seperti sesuatu dari kerajaan A? Ada alasan untuk menebak bahwa kamu pasti mengira hal ini bukanlah hal yang baik, dan kamu hanya ingin menipu saya ratusan juta. Tapi kamu tidak menyangka bahwa kamu salah dalam hal ini. Jika kamu memperhatikan, sebaiknya saya meminta media TV untuk turun tangan, dan mari kita telusuri apa yang terjadi di balik kejadian ini. Siapa yang punya motif tersembunyi? Siapa ini mengontrol segala sesuatu di balik layar? Pada akhirnya kita harus mencari tahu siapa pemilik benda ini. Lihat apa pihak lain adalah geng kriminal dengan pengalaman penipuan yang kaya." Rudy mengatakan ini, begitu kata-kata itu keluar, pria itu menjadi pucat karena ketakutan. Berkeringat banyak, dan seluruh tubuh gemetar. Dan Alvin, yang diam-diam memantau semuanya, ketakutan setengah mati. Dia tidak menyangka pemikiran logis Rudy begitu teliti, dan dia segera mulai membedah kesalahan fatal dalam seluruh masalah ini. Kalau ingin membuktikan kalau barang itu benar-benar curian,
yang datang memintanya hari ini pasti adik dari adiknya. Dan orang yang datang sekarang tidak memiliki hubungan darah dengan sang adik. Yang lebih parah lagi, anak buahnya ini tidak mempunyai saudara tiri sama sekali. Dia hanya memiliki 2 kakak perempuan. Yang lebih parah lagi adalah ayah dari anak buahnya ini masih hidup. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.